primordialisme merupakan masalah yang umum terjadi di masyarakat multikultural seperti masyarakat Indonesia. Primordialisme merupakan sebuah pandangan yang dipegang oleh seseorang sejak ia kecil, entah itu sebuah adat istiadat maupun sebuah kepercayaan. Namun, untuk saat ini marilah kita perkecil ruang lingkup kita untuk mengetahui contoh primordialisme secara nyata. Di kota Surabaya ini, banyak berdiri kampung-kampung yang berdiri berdasarkan etnis tempat tinggal mereka. Dari contoh kasus tersebut, kami telah mewawancarai masyarakat pribumi, bagaimana pandangan mereka terhadap masyarakat Tionghoa dan masyarakat Arab yang hidup saling berdampingan terhadap kelompoknya dan pengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Kecintaan ini sebatas dalam artian cinta itu kita menikmati, bukan kita arahnya berbelok dari agama yang saya anut. Pernah ada seorang kiai berkata, kita yang mayoritas harus melindungi yang minoritas. Kenapa? Mohon maaf, saya ini orang Islam, nama saya Muharram, tapi saya lebih cenderung itu mengikuti arah yang diucapkan Gus Dur. Karena banyak masyarakat di tingkat bawah itu masih ada gap. Kon Cino, kon Jawa, kon Medjo. Tapi tidak untuk saya. Kita itu biarpun berbeda, kita sudah diikat oleh seikat kain putih yang disematkan di kaki gunung Garuda yang berbunyi bahwa Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan saya kesampingkan, saya taruh dulu identitas saya sebagai orang Muslim. Saya akan menolong saudara saya yang minoritas untuk berkembang supaya beliau bisa berdiri sejajar dengan agama yang ada di Indonesia. Untuk saat ini memang kita akan ke arah di sana melalui budaya yang kita punya, melalui organisasi-organisasi yang kita tampilkan, yang kita ikuti, termasuk kita ikut KUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Kita kenalkan ke mahasiswa yang mau datang, kita perkenalkan sejarah kelenteng ini, kita kenalkan budaya-budaya yang kita punya, sehingga cerita ini bisa diterima di masyarakat melalui kunjungan mahasiswa, kunjungan anak sekolah, terus kunjungan pariwisata, sehingga cerita yang begitu kecil nanti bisa menjadi besar, dan kita akan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan akidah, ya, itu sah-sah saja. Islam malah mewarnai budaya. Itu sebaliknya, budaya juga bisa mewarnai. Ya. Jadi tentunya agama ini yang lebih dikuatkan. Agama, kita cinta kepada budaya itu bagian dari Islam, ya. Hubbul watan, cinta tanah air. Tentu di Indonesia ini banyak etnis dan budayanya bermacam-macam, ya. Jadi untuk menyikapinya tentu kita kembalikan bagi yang Islam, kembalikan pada agama. Nah, sedangkan budaya itu hanya ada agama ini ada identitas, ya, untuk istilahnya itu tetap budaya ini tetap kita harus melestarikan. Kalau kita bicara kerukunan dan kedamaian, itu cerita kita bukan di Surabaya aja, ya. Bahkan ada orang Amerika, bahkan orang Eropa pun kagum. Lihat Surabaya itu. Kagum, kok bisa, ya? Kenapa? Ada berbagai agama, berbagai budaya, tapi bisa hidup berdampingan.
inilah yang tidak dimiliki oleh negara lain. Sampai beliau pernah ke sini mau mempelajari kenapa sampai begitu bagusnya masyarakat orang Surabaya itu bisa hidup berdampingan. Nah, itulah kehebatan Surabaya. Karena masyarakat di belakang ini adalah masyarakat yang majemuk, masyarakat yang berbeda budaya, beda agama, dan beda adat istiadat, tapi kita bisa bersatu. Jadi, pelajaran apa yang kita dapatkan dan diteladani jika kita lihat dari kasus-kasus yang sering terjadi di daerah lain seperti perpecahan. Akan tetapi, jika kita melihat mengenai pandangan masyarakat yang dimana etnis Tionghoa dan Arab hidup berkedampingan dan saling tolong-menolong tanpa adanya konflik yang menimbulkan perpecahan. Hal ini dapat terjadi karena masyarakat Surabaya, terutama di daerah Ampel dan Kapasan, telah menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama pada sila ketiga. Nilai-nilai Pancasila ini telah disesuaikan dengan ajaran agamanya masing-masing. Agama Islam disesuaikan dengan ajaran Al-Quran dan agama Konghucu disesuaikan dengan ajaran kebajikan. Dengan adanya hal ini, maka permasalahan mengenai primordialisme dapat dicegah. Terima kasih, bye-bye.